Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir. Oleh para ulama, ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi 4 kelompok. Pertama, berkaitan dengan akidah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, keimanan. Rukun iman yang 6 itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan atau cara menyembah Allah, itu ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak, yaitu bagaimana tata cara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah yang lainnya. Itu akhlak. Dan yang ketiga, yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Ya. Jual beli, ya, kontrak, perjanjian dan seterusnya. Itu ada di dalam muamalah duniawiyah. Nah, pada kultum subuh ini kita ingin melihat kaitan antara ibadah yang kita lakukan itu dengan akhlak perangai seseorang. Sebab antara satu dengan yang lain itu saling berkait, berkelindan, saling berhubungan. Orang yang ibadahnya rajin, idealnya, harusnya akhlaknya bagus. Orang yang sholatnya khusyuk, harusnya tutur katanya, perangainya santun, tidak menyinggung perasaan orang, tidak dendam, dan seterusnya. Orang yang rajin ibadah puasa, apalagi puasa sunat, harusnya rukun dengan tetangga, akur dengan teman. Orang yang sudah haji harusnya adalah orang yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat itu memang dinanti-nantikan. Nah, nanti kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan ibadah ini. Ya, jadi Islam itu menjadikan akhlak yang baik itu sebagai bukti bahwa ibadah seseorang itu diterima. Boleh kita katakan manakala ibadah seseorang itu belum merubah perangai, belum merubah akhlak seseorang, jangan-jangan ibadahnya itu enggak diterima. Pelitnya bukan main, sama tetangga enggak akur. Jangan-jangan hajinya enggak diterima itu. Jangan-jangan bukan mabrur tetapi mardud. Nah, ini ya. Baik, kita lihat. Ibadah itu kan tadi adalah cara penyembahan kita sama Allah. Yaitu rukun Islam, itulah ibadah itu. Singkatnya. Nah, salat umpamanya. Dalam Al-Quran pada surah 29 Al-Ankabut pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah
Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tegakkanlah salat, ujar Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya salat itu mampu membentengi seseorang, mencegah seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Berarti kalau ada orang yang salat tapi masih berbuat keji, berbuat mungkar, mungkar itu sesuatu yang ditolak oleh hati kita. Jangan-jangan sholatnya nggak diterima. Sholat juga, tapi korupsi juga. Nah, mungkar. Hubungannya baik dengan Tuhan. Dia sholat. Tetapi hubungannya dengan sesama manusia, dia berbuat mungkar. Tidak baik. Karena itu saya pernah dengar ceramah begini. Ada yang mengatakan sholat itu adalah urusan akhirat. Kata beliau tidak. Sholat itu urusan dunia. Yang nanti akan berlanjut ke akhirat. Kenapa? Dengan ayat ini. Bahwa seseorang yang mengerjakan salat, menegakkan salat akan mampu mencegah dia dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Di mana dia tidak berbuat keji? Di mana dia tidak berbuat mungkar? Di dunia ini. Jadi kalau orang semuanya yang salat itu tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada jaksa, aman semua kita. Karena dia sudah sholat, dan sholat itu mampu mencegah dia berbuat keji, berbuat mungkar. Nggak mungkin orang sholat itu mencuri. Nggak mungkin orang yang sholat itu korupsi. Korupsi itu kan mencuri. Bukan lagi mencuri, menggarong. Karena mencuri itu paling ayam, paling uang 2-3 juta, 4 juta. Kalau mengkorupsi kan miliaran, bahkan bisa triliunan. Itu bukan lagi menggarong. Bukan lagi mencuri, kata Amin Rais, menggarong atau merampok ya, dalam jumlah yang besar. Nah, ayo. Jadi ibadah sholat itu berkaitan dengan akhlak kita. Yang kedua, ibadah dalam rukun Islam. Setelah sholat adalah puasa. Seseorang yang rajin berpuasa hendaknya akhlaknya lebih santun, lebih mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi," ujar Nabi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Sesungguhnya puasa itu adalah mencegah seseorang dari perkataan kotor dan keji. Fa in sabaka ahadun au juhala alaika fakul inni saimun. Manakala seseorang mencaci maki kamu atau berbuat jahil kepada kamu sedangkan kamu saat itu sedang berpuasa, katakan aku sedang berpuasa. Jadi orang berpuasa tidak mau membalas perbuatan rafas tadi itu atau perbuatan jahil tadi itu atau lagwi, perbuatan sia-sia. Gak mau. Kenapa? Dia sedang berpuasa. Dia sedang menahan diri. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, orang yang berpuasa tetapi tidak mampu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat atau qaulaz zur, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak membutuhkan dia menahan lapar dan dahaga. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi
Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadisnya sahih. Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang berpuasa tetapi dia masih qaul zur, perkataannya itu nyelekit, menyakitkan hati orang, bahkan mungkin bisa mengajak orang bertengkar, Allah tidak butuh lapar dan dahaganya. Harusnya ketika dia berpuasa, dia mampu mengendalikan diri. Apalagi sholat sudah, puasa sudah, zakat. Dalam ayat ke-103 pada surah 9, surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh, ambillah. Nah, zakat. Ya. Sedekah dalam ayat ini bermakna zakat. Dan zakat itu hendaknya diambil. Ya, dalam ayatnya begitu, ada unsur paksaan. Ya, kalau di kita ini kan sementara kita ambilnya menunggu aja di masjid atau di rumah atau di panti, nunggu ambilnya. Harusnya diambil. Kok belum bayar zakat ini? Ambil. Nah, makanya kenapa ambil itu ada bagian, karena dia repot, dia ngambil ke rumahnya. Dia menghitung harta orang itu. Itu zaman Nabi. Ya. Zaman sekarang ini sudah biasanya yang datang ke rumah kita itu orang pajak. Orang pajak menghitung. Beda ya zakat dengan zakat. Pajak dengan zakat beda. Nah, coba perhatikan ayat ini. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Min amwalihim. Sebab dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan diri dan hati mereka. Dengan zakat itu akan membersihkan diri dan hati mereka. Orang yang berzakat hatinya bersih, bebas dari kikir. Kikir itu kan penyakit. Jangan dikira nggak penyakit. Kikir, pelit, ya. Apalagi sekek. Nah, apalagi istilahnya? Itu penyakit. Makanya Rasul itu mengajarkan doa ya, agar kita terhindar dari salah satunya itu dari penyakit kikir. Apa doanya? Pernah saya ajarkan ke ibu-ibu itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Bapak-bapaknya juga saya pernah saya ajari itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini doa ini mengajarkan kita juga ya bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang punya utang. Insya Allah dengan mengamalkan doa ini utang kita cepat selesai. Allah yang membayar. Ya. Tapi insya Allah di ruangan ini nggak ada yang punya utang ya. Maksudnya utang sama saya. Ya. Antara lain kita berdoa berlindung dari penyakit bakhil, kikir. Nah, jadi orang yang rajin berzakat, orang yang berinfak, idealnya adalah orang yang terbebas dari penyakit hati. Ya. Yang seterusnya apa lagi? Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Haji. Nah, haji. Ayat ke-197 surah Al-Baqarah. Ya, surah yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ujar Allah, al-hajj
Ashhurum ma'lumat itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan ashhurum ma'lumat yang telah dipermaklumkan. Bulan apa aja haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 3 bulan itu. Mulai Syawal sudah mulai kita menetapkan yang yang haji itu kan ada 3 macam. Pernah belajar ya, haji aja bisa lupa yang sudah haji ya. Ada haji kiran namanya. Ada haji apa lagi? Ifrat. Kalau orang Indonesia namanya haji tamattu'. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Dia berumrah dulu baru haji. Setelah berumrah dilepasnya pakaiannya, pakaian ihramnya. Oh, orang berihram itu bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pantangan yang tidak bisa kita lakukan. Menyisir rambut aja nggak boleh jatuh rambut kita. Bayangkan itu. Bayangkan umpamanya mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah kita berumrah, itu kan tersiksa itu. Kalau orang Indonesia paling berihramnya hanya beberapa hari aja. Makanya tamattu' namanya. Habis itu dia lepaskan pakaiannya, pakaian ihramnya. Selama Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah dia pakai pakaian biasa. Dia bersenang-senang aja belanja, joka-joka di sana di Mekah sana atau di Madinahnya. Ya. Tapi kalau orang yang berihram pakai haji kiran atau haji ifrat, waduh, ya, luar biasa ya. Oke, haji. Haji itu pada bulan-bulan yang dipermaklumkan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada dulu ulama juga, tapi ulama yang agak nyeleneh. Orang Indonesia, nggak usah saya sebut namanya. Ya. Jadi katanya untuk menghindari antrian haji ini, apalagi ini selama pandemi kan nggak ada orang Indonesia ini sudah 2 tahun ini ya, itu tambah panjang lagi antrian itu, ya waiting list itu. Untuk menghindari antrian panjang, kan nggak disebut bilangnya dalam ayat Quran ini. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang dipermaklumkan. Kan nggak disebut bilangnya. Syawal, Dzulqa'dah. Boleh aja berarti kita bulan yang lain haji. Wah, bayangkan. Kiai itu ya. Nggak usah saya sebut namanya. Dia lupa ada hadis lain. Ini kan ayat. Ayat ini harus dijelaskan lagi dengan hadis Nabi. Enak aja haji di bulan lain. Barang siapa, ujar Allah, yang sudah berniat menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, faman farada fihinnal hajj, maka fala rafatha wala fusuqa, maka dia tidak boleh berkata-kata kotor. Rafas itu lebih yang mengarah ke membangkitkan birahi. Ya. Tidak boleh berkata-kata kotor. Wala fusuqa, dan dia tidak boleh berbuat fasik. Berbuat tidak senonoh. Berbuat yang membuat marah orang. Bahkan wala jidal. Jidal aja nggak boleh. Apa itu jidal? Suka membantah-bantahan, suka memancing-mancing orang marah, nggak boleh. Itu jidal namanya dalam bahasa Arab. Nggak boleh. Siapa yang menetapkan niat ya, bahwa saya akan berhaji, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh. Bayangkan, haji ada kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan lisan. Kaitannya dengan perbuatan kita tadi. Jangan berbuat fasik. Jadi kesimpulannya, semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, itu hendaknya mampu merubah perangai kita menjadi perangai orang yang berakhlak mulia.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.